Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Ada beberapa kabar dari para penggawa timnas Indonesia. Salah satunya yaitu adalah pemain bertahan andalan kita yang bermain di Liga Italia Serie B, yaitu Jay Ijes, yang telah berhasil membawa timnya Venezia lolos ke babak final promosi playoff untuk menuju ke Serie A musim depan, di mana di leg kedua babak semifinal Jay Ijes bersama Venezia berhasil mengalahkan lawannya yaitu Palermo dengan skor 2-1 dan dengan agregat 3-1. Di laga sebelumnya, di leg pertama yang bermain di kandang Palermo, Venezia ini berhasil mengalahkan Palermo di kandang Palermo dengan skor 1-0. Nah, tentu di babak semifinal leg kedua ini Venezia hanya butuh hasil imbang ya, tetapi pada faktanya di lapangan Venezia berhasil mengalahkan Palermo dengan skor 2-1, dan pemain timnas kita Jay Ijes bermain selama 90 menit dan bermain apik untuk menjaga lini pertahanan dari Venezia. Nah, dengan hasil tersebut maka Jay Ijes bersama Venezia akan tampil di babak final playoff promosi Serie A melawan Cremonese. Nanti di babak final ini sama seperti babak semifinal dengan sistem kandang tandang atau dua leg, yaitu pada tanggal 31 Mei leg pertama dan pada tanggal 3 Juni di leg kedua. Di leg pertama pada tanggal 31 Mei akan dimainkan di markasnya Cremonese, yaitu di Stadion Giovinazzi ya kalau tidak salah. Lalu 3 hari berselang leg kedua akan digelar di Stadion markasnya Venezia, yaitu Pierluigi Benzi kalau tidak salah ya. Jadi ini dipastikan Jay Ijes masih akan membantu timnya Venezia untuk berjuang lolos ke Serie A musim depan. Nah, tentu ini akan ada beberapa jadwal bentrok antara Jay Ijes membela Venezia dan timnas tentunya, yang memang Jay Ijes bersama timnas itu dijadwalkan harus bergabung pada tanggal 27 atau 28 Mei besok ya, untuk melaksanakan TC jelang mempersiapkan di sisa 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina, dan tentu juga ada pertandingan uji coba melawan Tanzania. Nah, dengan lolosnya Venezia ini dipastikan Jay Ijes akan masih membela Venezia setidaknya sampai babak final leg kedua pada tanggal 3 Juni nanti, dan tentu ini Jay Ijes akan melewatkan laga uji coba melawan Tanzania yang akan digelar pada 2 Juni mendatang. Tetapi Jay Ijes masih bisa bergabung dengan timnas ya kurang lebih sekitar tanggal 4 Juni dan masih bisa bermain melawan Irak tanggal 6 Juni dan melawan Filipina tanggal 11 Juni. Tetapi tentu ini juga resikonya adalah proses dari recovery yang cukup mepet ketika nanti babak final leg kedua tanggal 3 Mei mungkin Jay Ijes akan menuju ke Indonesia tanggal 3 Juni. Jay Ijes akan menuju ke Indonesia sekitar tanggal 4 Juni. Nah, tentu ada sekitar 2 hari untuk proses recovery bagi Jay Ijes untuk persiapan melawan Irak nanti. Nah, ini mungkin ada sebuah sedikit kendala atau kerugian mungkin bagi Jay Ijes atau timnas Indonesia dari segi proses recovery. Tetapi memang sebelumnya, jauh sebelum laga playoff ini digelar, klub dari Jay Ijes ini, Venezia ini, sudah menegaskan bahwa
mereka akan melepas Jai Ijes ke timnas Indonesia karena ini adalah merupakan agenda dari FIFA ya, FIFA kalender. Tetapi setelah berhasilnya Venezia lolos, ya tentu Jai Ijes pasti akan membela dulu klubnya demi promosi ke Serie A musim depan ya. Kita doakan saja, mudah-mudahan yang pertama Jai Ijes bersama Venezia berhasil mengalahkan lawannya Cremonese di babak semifinal dengan 2 leg nanti, sehingga bisa promosi dan berhak tampil di Serie A musim depan. Dan yang kedua, kita doakan juga semoga kondisi dari Jai Ijes nanti baik-baik saja, tetap bugar dan tetap fit, tanpa ada cedera sedikit pun untuk menjalani 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Yang kedua yaitu ada kabar dari pemain abroad kita, Pratama Arhan, yang sudah menjalani laga debutnya bersama klub barunya Suwon FC di K-League atau Liga 1 Korea. Ini tentu Arhan menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang sudah berhasil menjalani debut di Liga 1 Korea pada saat melawan tuan rumah Jeju United di pekan ke-14 Liga 1 Korea. Namun di laga debutnya ini bisa dibilang debut yang sangat mengecewakan ya bagi Pratama Arhan, karena Pratama Arhan ini memang dari awal sudah masuk dalam daftar susunan pemain, masuk di bangku di bench, ada di bangku cadangan, dan ia dimasukkan oleh pelatih Kim Eun-jung pada menit di babak kedua pada menit ke-73 kalau tidak salah ya. Selang beberapa menit Arhan digajar kartu merah oleh wasit. Masuk menit ke-73, lalu Arhan harus meninggalkan lapangan pada menit ke-76 karena digajar kartu merah, karena Arhan dianggap melakukan pelanggaran kepada pemain Jeju United dengan indikasi ada potensi mencederai lawan, yaitu diketahui melalui VAR, video assistant referee. Tentu ini bisa dibilang debut sangat mengecewakan ya bagi Arhan, karena yang pasti Pratama Arhan ini ingin membuktikan bahwa ia bisa bermain baik di Liga Korea dan bisa bersaing dengan para pemain lokal mereka dan para pemain luar lainnya di Liga 1 Korea. Tetapi pada faktanya di debutnya ini Arhan harus menerima apes ya, karena memang siapapun tidak tahu hari apes itu tidak ada di kalender ya. Bisa menimpa siapa saja, bisa menimpa pada pemain bintang, pada pemain biasa, siapapun bisa menimpa hari apes itu, dan pada saat itu menimpa kepada Pratama Arhan. Pelatih dari Suwon FC pun juga mengatakan bahwa Arhan ini di kartu merah dalam keadaan dia ingin membuktikan ya, tetapi ya harus bagaimana lagi, kita harus menerimanya. Lalu pelatih Suwon ini berkata bahwa semoga Arhan mengambil pelajaran dan bisa menaikkan levelnya ke lebih yang tinggi lagi. Nah tentu juga kita berharap para pecinta sepak bola Indonesia, para pecinta timnas, kita harus tetap dukung terus perjuangan Arhan bermain abroad di luar negeri, ya tentunya di Liga 1 Korea ini, agar supaya Arhan ini bisa menaikkan levelnya ke lebih yang tinggi lagi ya. Mungkin masukan untuk Arhan atau sedikit kritikan untuk Arhan ketika nanti dipercaya lagi bermain oleh pelatih, mungkin lebih hati-hati lagi untuk mengambil keputusan, karena di era sekarang ini atau di era modern ini teknologi semakin mutakhir ya, yaitu di pertandingan sepak bola sekarang ada yang namanya VAR, video assistant referee. Hal-hal kecil pun bisa diketahui oleh VAR ini ya, salah satunya pelanggaran mungkin yang tidak disengaja oleh Arhan ini yang mengakibatkan dia
harus diganjar kartu merah. Ini persis kejadiannya seperti pada waktu itu Ramadan Sananta ya, ketika Piala Asia U23, ketika dia tidak sengaja menginjak kaki atau tumit dari pemain Qatar dan akhirnya ditinjau oleh VAR, possible red card, dan akhirnya dikeluarkan oleh wasit, yaitu di kartu merah. Tentu ini juga mirip dengan kejadiannya Arhan ketika melanggar atau tidak sengaja mungkin menginjak kaki dari pemain Jeju United ini ya. Kita doakan semoga Arhan bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini dan bisa berlatih lebih keras lagi, menunjukkan kemampuan dia sebaik mungkin agar dia bisa terus menaikkan levelnya ke yang lebih tinggi lagi. Untuk para netizen, jangan sampai menghujat apalagi menyerang akun media sosialnya ya, karena siapapun bisa menimpa hal-hal apes tersebut. Ya, salah satunya pemain bintang Lionel Messi ketika debutnya bersama Argentina, dia juga diganjar kartu merah. Itu di debut pertamanya bersama timnas Argentina ya. Tetapi pada seiring waktu berjalan, akhirnya Lionel Messi membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemain hebat. Tentu harapan kita juga untuk Pratama Arhan bisa seperti Lionel Messi. Bukan berarti saya membandingkan antara Arhan dan Messi ya, tetapi membandingkan kasusnya bahwa siapapun bisa menimpa hal apes tersebut. Tetapi setelah ini harus bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.